Oke kawan, sesuai janji gua kalau misalnya video yang ini udah mencapai 10 like dan sekarang udah 20 kali lipatnya alias 200 like. 10 like kayak dikit banget gak sih? Dan pada kesempatan kali ini gua bakal menjelaskan ke kalian secara lengkap Distortus Rex itu apaan. Ya, gue bakal menjelasin asal-usul dari pembuatnya dan juga asal-usul di filmnya serta beberapa fun fact lainnya. Oke, langsung aja, ini dia. Distortus Rex atau D-Rex adalah makhluk mutan paling menakutkan dalam film Jurassic World Rebirth tahun 2025 ini, kata mereka. Dia bukan dinosaurus murni, melainkan hasil rekayasa genetik ekstrim oleh InGen dan Masrani Global. Dalam cerita filmnya, D-Rex diciptakan sekitar tahun 2010 di fasilitas rahasia di Isle Saint Hubert sebagai proyek eksperimental untuk menggabungkan DNA T-Rex dengan berbagai spesies lainnya. Sayangnya, eksperimen ini gagal. Hasilnya, seekor makhluk mengerikan dengan deformitas tubuh ekstrim yang kabur dari fasilitas dan menjadi predator tak terkendali di alam liar. Gareth Edwards alias si sutradara filmnya si Jurassic World Rebirth ini bekerja sama dengan penulis naskah si David Coeb dan tim VFX ILM untuk menciptakan makhluk yang bukan hanya menakutkan tapi juga tragis. Edwards menjelaskan bahwa inspirasi desainnya adalah perpaduan antara T-Rex, Rancor dari Star Wars, dan Xenomorph dari Alien karya H.R. Giger. Buat kalian yang masih kekeh mungkin kalau misalnya desain T-Rex itu mirip banget sama Muto yang ada di film Godzilla 2014, gue nggak menemukan informasi satupun mengenai hal tersebut. Tapi ya bisa aja gue misinformasi, kalian bisa aja koreksi di kolom komentar. Bahkan si Gareth Edwards sendiri berkata dalam wawancaranya dengan Empire Magazine, "It's kind of like if the T-Rex was designed by H.R. Giger, and then that whole thing had sex with a rancer." Tujuannya bukan cuma membuat monster besar, tapi juga menghadirkan perasaan kasihan. Karena T-Rex terlihat seperti makhluk yang hidup dalam rasa sakit. T-Rex diciptakan untuk proyek militer rahasia. Namun, setelah fasilitas tempat ia diciptakan runtuh, T-Rex berhasil kabur dan tinggal di hutan selama bertahun-tahun. Pada 2027, sekelompok ilmuwan yang dipimpin sama si Zora dan Henry datang untuk mengambil sampel DNA. Ya, seperti yang ada di film. Tapi, T-Rex malah menyerang helikopter mereka dan membunuh salah satu anggota tim, Martin Krebs. Ia sempat mengamuk di dermaga sebelum menghilang kembali ke hutan. Adegan ini menunjukkan betapa berbahayanya T-Rex yang bukan hanya kuat secara fisik tapi juga memiliki trauma dan agresi akibat kelahirannya yang penuh derita, kayak ikan lohan. Untuk ukuran dan perbandingannya, T-Rex memiliki ukuran yang sangat-sangat tidak wajar. Tingginya sekitar 8 meter, bahkan bisa mencapai 10 meter saat berdiri penuh. Panjangnya sekitar 14,5 meter. Beratnya diperkirakan antara 25.000 hingga 35.000 pon ataupun 11 sampai 16 ton. Angka ini menjadikannya predator darat terberat dalam sejarah film Jurassic, bahkan melampaui T-Rex, Spinosaurus, Indominus Rex, hingga Giganotosaurus. Kepalanya hampir 3 kali ukuran tengkorak T-Rex. Dan hanya kakinya aja udah setinggi tubuh penuh seekor T-Rex. T-Rex mengalami beberapa mutasi genetik, kayak misal Polymelia, memiliki 6 anggota tubuh, 2 kaki belakang dan 4 tangan depan seperti gorila. Brachycephaly, kepala pendek dan membengkak menyebabkan gangguan pada struktur otak dan penglihatan. Postur quadrupedal, bergerak menggunakan keempat tangannya seperti gorila, membuat gerakannya lambat tapi sangat kuat. Dan terakhir, penglihatan buruk, mengandalkan bau dan suara karena penglihatannya terbatas akibat bentuk kepalanya kayak ikan lohan. T-Rex adalah makhluk yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan mental. Ia tumbuh di penangkaran tanpa habitat alami, membuatnya frustasi dan agresif. Ada spekulasi bahwa ia sengaja dilepaskan oleh militer atau pihak yang ingin melihat potensinya sebagai senjata biologis. Video dari Golgi Center dan beberapa fan teoris lainnya menunjukkan bahwa Dr. Henry Wu atau Vic Hoskins mungkin berada di balik peristiwa pelepasan ini. Nama Distortus Rex secara resmi diperkenalkan melalui publikasi seperti Empire dan merchandise resmi Mattel. Distortus berarti terdistorsi, menggambarkan betapa makhluk ini adalah versi rusak dari T-Rex. Nama ini bukan cuma nama keren, tapi menyimpan makna tentang bagaimana rekayasa genetik yang ekstrim bisa menciptakan suatu yang sangat menyimpang dari bentuk aslinya. Kayak ikan lohan. T-Rex bukan sekadar monster besar, dia adalah simbol kegagalan manusia yang mencoba bermain sebagai Tuhan.
Dalam film, dia adalah peringatan akan bahayanya eksperimen genetika tanpa batas. Ia menghidupkan kembali elemen horor klasik yang dulu sempat hilang dari waralaba Jurassic Park. Dengan tubuh cacat tapi berkekuatan brutal, T-Rex membawa kembali rasa takut yang sesungguhnya ke layar lebar. Saking ngerinya kayak ikan lohan. Intinya, T-Rex adalah makhluk yang menggabungkan tragedi horor dan ketakjuban dalam suatu bentuk. Makhluk ini bukan hanya menakutkan, tapi juga menyedihkan. Dia bukan villain, dia adalah korban eksperimen sains yang kelewat batas, kayak ikan lohan. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Jika misal gue ada salah kata, atau mungkin kalian ada pendapat lain, atau mungkin gue ada misinformasi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada kritik terhadap guanya pribadi, nggak masalah, tulis saja juga di kolom komentar. Oke, langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.